Shalom sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Doa dan harapan Rema, kiranya sahabat selalu ada dalam damai sejahtera dan sukacita, karena hidup kita selalu dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Baik sahabat, seperti biasa, sebelum masuk ke perenungan, mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup ini. Kami percaya bahwa malam ini bukanlah sebuah kebetulan jika kami dipertemukan melalui Rema untuk bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk dikuasai oleh firman-Mu, agar langkah-langkah hidup kami selalu dituntun untuk berada pada jalan-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman perenungan dalam Rema kali ini terbaca dari kitab Yosua pasal 3 ayat 4 yang tertulis demikian. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Sahabat Rema, di dunia ini tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana jalan hidupnya besok, lusa, bahkan pada hari-hari yang akan datang. Oleh sebab itu, banyak orang yang berusaha untuk mengetahuinya dengan berbagai cara, seperti ramalan bintang, membaca garis tangan, bahkan mendatangi peramal-peramal. Namun, apakah dengan cara-cara demikian orang bisa mengetahui akan kelanjutan dari perjalanan hidupnya? Bukti-bukti menyatakan tidak. Melihat akan hal ini, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Apakah perlu untuk mengetahui hari-hari hidup dan perjalanan kehidupan selanjutnya? Bagi orang percaya yang mengimani Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita tidak perlu tahu, bahkan sampai repot-repot mencari tahu akan jalan hidup kita, karena semua telah diatur oleh Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, secara gamblang Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikian juga kita tidak perlu mengetahui akan masa depan, karena janji Tuhan sangat jelas dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. "Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Demikian juga halnya sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian, seperti yang dialami oleh para pengatur pasukan. Ada hal penting yang harus selalu kita pegang, bahwa memang benar kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Tetapi satu hal yang kita tahu, apabila kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita pasti tidak akan tersesat, sebab Roh Kudus pasti menuntun kita kepada jalan yang benar. Sahabat Rema, tidak bisa disangkali bahwa memang sudah menjadi sifat manusia, bahwa manusia ingin selalu berjalan dengan kehendaknya dan menuruti kepintarannya sendiri, karena seringkali pimpinan Roh Kudus tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, sebab tidak jarang menyakitkan secara daging. Namun demikianlah seharusnya, karena jika kita telah memberi diri dan hidup kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, maka kita juga harus siap untuk mengorbankan kedagingan, dalam hal ini keinginan-keinginan duniawi, karena Roh Kudus tidak bisa berjalan seiring dengan daging. Oleh karena itu,